Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Padli dengan NIM 2317213. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang tugas-tugas dari tugas 2 dengan tugas sampai tugas 4 yang saya rangkum menjadi satu PPT dengan judul Sistem Rumah Pintar Berbasis IoT. Metode penelitian, analisis literatur, dan kajian teoristis. Ringkasan tugas yang saya kerjakan yaitu presentasi ini merangkum tiga tugas utama dalam mata kuliah metode penelitian yang fokus pada analisis literatur, studi kasus jurnal, dan pengembangan landasan teori terkait sistem rumah pintar berbasis IoT. Setiap tugas dirancang untuk memperdalam pemahaman tentang penelitian di bidang ini dan mengidentifikasi area inovasi. Yang pertama itu ada tugas 2, yaitu literatur review. Menganalisis tiga jurnal ilmiah bereputasi Sinta 4 sampai 5 untuk mengidentifikasi tren, metode, dan kesenjangan penelitian. Proses ini melibatkan evaluasi kooperatif dari berbagai pendekatan dalam pengembangan sistem rumah pintar. Yang pertama, saya akan membahas analisis tiga jurnal ilmiah. Yang kedua, identifikasi gap penelitian dan perbandingan metode penelitian. Untuk tugas ketiga, analisis jurnal utama. Melakukan analisis mendalam terhadap jurnal smart home berbasis IoT dalam mengendalikan dan memonitoring keamanan rumah menggunakan metode 5W plus 1H untuk memahami struktur dan implikasinya. eh, Sana menggunakan metode 5W plus 1H, analisis mendalam jurnal, terus tuh pertanyaan dan jawaban komprehensif. Untuk tugas keempat, landasan teori. Membangun kerangka teoritis dengan meninjau pustaka terkait konsep Internet of Things atau IoT dalam konteks rumah pintar serta mengkaji penelitian terdahulu sebagai dasar pengembangan inovasi. Terdapat juga tinjauan pustaka, konsep IoT dalam smart home, dan penelitian terdahulu. Untuk tugas kedua, jurnal yang dianalisis. Di sini daftar jurnal ilmiah yang dianalisis sebagai bagian dari tugas literatur review. Jurnal-jurnal ini dipilih berdasarkan relevansi dengan sistem rumah pintar berbasis IoT dan tingkat akreditasi Sinta. Yang pertama itu rancangan bangun rumah pintar atau smart home berbasis IoT. Dibuat pada tahun 2023 oleh Muhammad Ibrahim Baik Sugiarto. Kebetulan untuk jurnal ini tembus Sinta 4 eksperimental dengan Node MCU. Yang kedua itu ada smart home berbasis IoT dalam mengendalikan dan memonitoring keamanan rumah. Terbitkan pada tahun 2023 oleh Supriyadi, Sepi, dan kawan-kawannya. Untuk jurnal tersebut tembus Sinta 5. Eh, Membahas tentang sistem kontrol dan monitoring keamanan. Untuk yang ketiga itu ada sistem kontrol dan monitoring smart host berbasis IoT dengan smartphone Android. Diterbitkan pada tahun 2022 oleh Garisa, Nur Alamsyah, dan Slamet Binardi. Untuk jurnal tersebut tembus ke Sinta 4, membahas tentang kontrol otomatis dengan relay. Untuk riset gap dan literatur, di sini saya menganalisis mendalam terhadap jurnal-jurnal yang dipilih, mengungkapkan beberapa kesenjangan penelitian dan area yang memerlukan pengembangan lebih lanjut. Dalam sistem rumah pintar berbasis IoT, mengatasi kesenjangan ini dapat mendorong inovasi dan meningkatkan fungsionalitas. Untuk jurnal yang pertama, di situ terdapat sistem
basis web. Ah, di sini terdapat kurangnya aplikasi mobile native, membatasi keaksesibilitas dan pengalaman pengguna. Untuk dari segi keamanan, belum ada sistem autentikasi pengguna yang kuat dan meningkatkan risiko keamanan. Sedangkan untuk efisiensi energi, tidak ada pengukuran kuantitatif untuk menilai dampak penghematan energi. Dan untuk yang jurnal kedua, itu ada di notifikasi. Sistem notifikasi perlu dioptimalkan untuk respon yang lebih cepat dan real time. Untuk integrasi AI, belum ada integrasi dengan kecerdasan buatan untuk deteksi ancaman yang lebih cerdas. Eh, yang terakhir itu ada ketergantungan jaringan, di mana rentan terhadap gangguan jaringan internet, mengurangi keandalan sistem. Untuk yang jurnal ketiga, untuk masalah utama yaitu koneksi internet. Ketergantungan pada koneksi internet stabil dan membatasi fungsionalitas di area dengan jaringan yang buruk. Sistem backup, tidak ada sistem backup otomatis saat koneksi internet gagal, mengganggu kontinuitas layanan. Dari segi UI ataupun UX, antarmuka pengguna perlu ditingkatkan agar lebih intuitif dan mudah digunakan. Analisis jurnal utama. Di sini saya akan membahas jurnal utama, menganalisis jurnal utama saya yaitu dengan judul Smart Home berbasis IoT dalam mengendalikan dan memonitoring keamanan rumah. Analisis ini menggunakan kerangka 5W+1H untuk memahami setiap aspek penelitian, di mana itu ada what atau apa. Apa sih sebenarnya kegunaannya? Dari segi smart home, sistem yang dibangun dengan bantuan komputer untuk mengintegrasikan dan mengendalikan perangkat rumah secara otomatis dan efisien. Ini mencakup otomatis lampu, AC, dan sistem keamanan lainnya. Dari segi Internet of Things, struktur ini di mana objek dan orang disediakan dengan identitas eksklusif dan kemampuan untuk memindahkan data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia-manusia. IoT memungkinkan konektivitas perangkat. Tujuan dari sistem ini yaitu mendukung program penghematan listrik dan air melalui kontrol otomatis, meningkatkan keamanan rumah dengan sistem monitoring dan notifikasi, memberikan kenyamanan pengguna melalui kontrol terpusat dan akses dari jarak yang sangat jauh. Kontrol terpusat oleh microcontroller untuk integritas yang mulus. Atau siapa? Peneliti dari jurnal yang saya bahas di tugas ketiga ini yaitu Supriyadi, Hairul Rizal, Muhammad Iqbal, Muhammad Nur Hasan Sigar, dan Muhammad Eka. Dari institusi berbagai dari universitas, ada yang dari Universitas Sumatera Utara, ada juga yang dari Universitas Pembangunan Pancabudi, Universitas Geraha Nusantara, dan Universitas Dharma Bangsa. Untuk komponen smart home system atau komponen yang dipakai yaitu sistem rumah pintar yang dianalisis mengintegrasikan berbagai sensor dan aktuator untuk mencapai fungsionalitas otomatisasi dan monitoring. Setiap komponen memiliki peran krusial dan operasional sistem. Untuk sensor pertama di situ menggunakan sensor DHT11, di mana sensor DHT11 ini berfungsi untuk mendeteksi suhu dan kelembaban lingkungan. Data ini Data ini penting untuk mengontrol pendingin udara atau pemanas. Terdapat error, rata-rata yang terukur adalah 1,83 Celcius. Untuk sensor peer, di mana sensor peer ini adalah sensor mendeteksi pergerakan objek dengan jangkauan hingga 5 meter. Penting untuk berfungsi keamanan dan otomatisasi pencahayaan. Yang ketiga itu ada sensor MQ2. Dirancang untuk deteksi kebocoran gas LPG dan asap. Jika konsentrasi gas melebihi 200 ppm, sistem akan memicu alarm untuk peringatan dini. Untuk sensor yang terakhir itu adalah sensor ultrasonik. Digunakan untuk mengukur ketinggian air. Misalnya pada tangki air memiliki jangkauan pengukuran hingga 4 meter. Memungkinkan monitoring level air secara akurat. Untuk pusat kendali yang dipakai yaitu Arduino Mega 2560. Microcontroller ini menjadi otak sistem, menerima input dari berbagai sensor dan mengirimkan output ke relay
untuk mengendalikan perangkat elektronik. Status operasional ditampilkan pada LCD untuk pemantauan langsung. Penyimpanan data, dashboard dan database, semua data sensor dan status sistem disimpan pada Virtual Private Server atau VPS, memungkinkan akses dan analisis data historis melalui dashboard terpusat. Alur kerja Smart Home System. Di sini terdapat alur kerja dari Smart Home System, yaitu yang pertama itu ada input manual, yaitu pengguna dapat memberikan perintah secara langsung melalui push button fisik pada perangkat atau mengirimkan instruksi melalui pesan SMS dari ponsel pintar. Yang kedua itu ada input sensor. Sensor pertama itu ada sensor gerak atau VIR mendeteksi pergerakan yang tidak bisa di dalam atau sekitar rumah. Untuk yang kedua ada sensor THT11 memantau suhu dan kelembapan lingkungan untuk kenyamanan dan efisiensi energi. Terus ada sensor MQ2 mendeteksi potensi kebocoran gas atau asap sebagai fitur keamanan penting. Terus ada sensor ultrasonik mengukur ketinggian air untuk manajemen sumber daya. Yang ketiga itu pemrosesan. Arduino Mega 2560 sebagai mikrokontroler utama memproses semua input dari sensor berdasarkan logika kontrol yang diprogram. Keputusan otomatis akan diambil. Untuk yang keempat itu ada output dan aksi. Relay mengaktifkan atau menonaktifkan perangkat elektronik, lampu, AC, pompa air, atau sejenis perangkat elektronik lainnya sesuai perintah atau kondisi otomatis. Untuk LCD, menampilkan status sistem dan parameter lingkungan secara real time. Dan terdapat juga output dari alarm akan berbunyi jika akan kondisi berbahaya yang terdeteksi, seperti kebocoran gas atau pergerakan yang mencurigakan. Yang kelima itu komunikasi IoT. Data dan notifikasi dikirimkan melalui SMS dan koneksi internet ke dashboard. Hal ini memungkinkan monitoring real-time dan akses sistem dari mana saja melalui smartphone atau laptop yang dapat memberikan kendali penuh kepada pengguna. Landasan teori untuk tugas keempat. Landasan teori ini mengulas konsep fundamental Internet of Things dan penerapan dalam konteks rumah pintar didukung oleh definisi dan keunggulan dari berbagai peneliti. Konsep Internet of Things yang didefinisikan oleh Cahyono 2016, IoT adalah paradigma di mana objek fisik yang tertanam dengan sensor, perangkat lunak, dan teknologi lainnya dapat terhubung dan bertukar data dengan perangkat lain melalui internet. Ini menciptakan ekosistem perangkat yang saling terhubung untuk berbagai informasi. Paparan IoT dalam smart home itu juga terdapat konektivitas, menghubungkan berbagai perangkat keras dan perangkat lunak di dalam rumah, menciptakan jaringan yang terpadu. Untuk pusat kendali, menggunakan microcontroller seperti non-MCU atau ESP32 sebagai pusat kendali utama untuk mengelola interaksi antar perangkat. Terdapat juga akses real time, memberikan akses real time tanpa batas kepada pengguna untuk memantau dan mengontrol rumah mereka dari jarak yang jauh. Kendali jarak jauh, mengklaim kontrol dapat memonitoring dari jarak jauh melalui antarmuka, web, atau aplikasi mobile. Memberikan fleksibilitas tak terbatas. Manfaat utama yaitu menyediakan kenyamanan, keamanan, efisiensi energi yang signifikan, dan pengelolaan rumah tangga sehari-hari. Keunggulannya, IoT memungkinkan perangkat seperti lampu, AC, dan peralatan elektronik lainnya untuk dikendalikan dan dipantau dari jarak yang sangat jauh, memberikan kemudahan dan efisiensi dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah inti dari revolusi rumah pintar. Tinjauan penelitian terdahulu. Penelitian ini membangun di atas fondasi yang kokoh dari karya-karya sebelumnya dalam pengembangan sistem rumah pintar IoT. Tinjauan ini menunjukkan evolusi dari tren dalam bidang ini. Pada tahun 2016, oleh Kusrini,
Fokus pada sistem monitoring kualitas air, Aquaculture berbasis Android menunjukkan potensi aplikasi IoT di luar rumah tangga. Pada tahun 2015, oleh Hakim mengembangkan prototipe smart home berbasis web dengan konsep IoT, menekankan pada kontrol perangkat melalui antarmuka web. Pada tahun 2016, Mashkur dan Prasetyowati menciptakan aplikasi rumah pintar berbasis web untuk kontrol peralatan elektronik, serupa dengan Hakim namun dengan implementasi berbeda. Pada tahun 2017, oleh Kurniawan memperkenalkan sistem pengendali peralatan rumah tangga menggunakan platform Link dan MCU, menandai adopsi platform IoT yang lebih spesifik. Pada tahun 2018, Azim mengembangkan sistem kendali otomatis smart home berbasis Android dengan Wi-Fi dan Arduino Uno, mengedepankan kontrol melalui aplikasi mobile. Terdapat kontribusi peneliti ini, peneliti peneliti yang sedang berjalan ini bertujuan untuk menyempurnakan sistem yang ada dengan mengintegrasikan beberapa sensor dan notifikasi real time yang lebih responsif. Ini akan memungkinkan pemantauan kondisi rumah secara lebih kooperatif, mencakup aspek keamanan, kenyamanan, efisiensi energi dalam satu platform yang terpadu. Eh, dari pembahasan yang sudah saya bahas dari sebelum-sebelumnya, di sini saya akan memberikan kesimpulan dan saran kepada dari beberapa jurnal yang sudah saya bahas. Dari keseluruhan proses penelitian dapat ditarik beberapa kesimpulan penting yang direkomendasi untuk pengembangan di masa mendatang. Memastikan inovasi berkelanjutan dalam teknologi rumah pintar. Kesimpulannya, yang pertama itu untuk literatur review. Analisis mendalam terhadap 3 jurnal relevan telah berhasil mengidentifikasi berbagai gap penelitian, memberikan arah yang jelas untuk inovasi dan meningkatkan sistem rumah pintar. Untuk analisis mendalam, pemahaman komprehensif diperoleh mengenai komponen sistem, sensor, mikrokontroler, aktuator, dan mekanisme kerja sistem IoT secara keseluruhan, yang merupakan fondasi penting dalam pengembangan. Untuk landasan teori, penelitian ini telah berhasil membangun fondasi teoritis yang kuat dari berbagai penelitian terdahulu, dengan fokus pada konsep IoT yang kokoh seperti dasar pengembangan sistem. Untuk rekomendasi penelitian lanjutan, di sini untuk mengenai aplikasi mobile natif, pengembangan aplikasi mobile natif untuk kontrol yang lebih responsif dan pengalaman pengguna yang optimal. Terdapat juga dengan keamanan berlapis, karena ini sangat perlu untuk implementasi sistem keamanan berlapis dengan autentikasi multifaktor untuk meningkatkan perlindungan data dan akses. Untuk di zaman sekarang mungkin tidak cukup atau kurang rasanya kalau tidak menggunakan AI atau juga machine learning untuk deteksi pola yang cerdas dan prediksi ancaman, meningkatkan kemampuan adaptif sistem. Dari analisis energi kuantitatif, pengembangan sistem monitoring dan analisis konsumsi energi secara kuantitatif untuk optimasi dan penghematan yang lebih efektif. Di sini juga perlu yang namanya mode offline dan failover, di mana implementasi mode offline dan automatic failover untuk menjaga fungsionalitas sistem saat koneksi internet terganggu. Ini sangat diperlukan. Terus untuk UI ataupun UX, di sini kan perlu untuk pengembangan antarmuka pengguna dan pengalaman pengguna yang lebih intuitif dan mudah digunakan. Baiklah, cukup di sini untuk pembahasan saya mengenai rekapan dari tugas-tugas saya sebelumnya. Saya atas nama Padli dengan NIM 2317213. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Apabila ada kata-kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.